Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Barometer Kampus. Hari ini tamu seperti biasa dari alumni nih ceritanya. Alumni yang melanjutkan kuliahnya di IAIN Pontianak S2 Tarbiyah nggak salah. Baik, kita sapa aja langsung. Assalamualaikum Maimunah SPD. Waalaikumsalam. Halo Bang, halo Oke, halo teman-teman juga semuanya. ya. Kabarnya gimana Mun? Alhamdulillah baik Bang. Kok Mun ya? Mai ya, Mai enaknya dipanggil boleh. Mai kabarnya baik ya Mai? Alhamdulillah baik. Oke, sibuk apa nih Mai hari-hari ini? Kesibukan Mai saat ini sih selain kuliah juga nyambi kerja sih Bang. Sambil kerja ya? Gak ada nyempat untuk ngopi gitu enggak ya? Ngopi dong Bang, karena Ngopi kita ya? kan Gen Z ya. Oh Gen Z ya? Iya. Wah 2003 lahir Bang. 2003, masih Gen Z ya? Iya Gen Z Bang. Oh Gen Z. Saya sih sebenarnya agak sedikit masuk ke Gen Z sih. Boleh Mun. Bang, boleh. Boleh ya, nggak apa-apa. Mun, bicara Gen Z ini Mun, Maimunah kan masih seumuran anak-anak Gen Z lah. Ya. Yang dirasain Mun lahir di zaman Gen Z ini apa sih Mun? Senang sih Bang, lumayan senang. Maksudnya gini ya, Apa? memang kita lahir di tahun Gen Z gitu, Gen tapi Z. kan kita bisa melihat mengaca ke belakang bahwa tahun-tahun milenial, saya milenial ya, itu jauh beda loh Mun. Iya, Kalau berbeda dibandingkan banget Gen Z, sih, kalau menurut Mun sendiri gimana Gen Z ini? Bang. Apa sih ya Bang? Kesenangannya gimana gitu? Karena kita Gen Z kan Bang dan kita sudah masuk di era 5.0, 5.0 dan kita hidup berdampingan dengan teknologi. Jadi Gen Z itu nggak lepas dari teknologi gitu Bang. Bangun tidur buka HP, mau Iya. tidur buka HP gitu kan. Mau makan juga pakai HP. Bahkan makan pun harus nonton dulu biasanya Gen Z itu Bang, nonton Upin Ipin ataupun SpongeBob gitu Bang. Maimunah juga sama. Kalau Mai nggak sih Bang, tapi Mai lihat kebanyakan pola-pola itu ada juga di teman-teman Mai yang Gen Z. Gitu. Saya ngeliat gini Mun. Apa Bang gimana? Bang? Pernah saya ke kafe ya. Ya. Kafe cuman gak tiap hari lah, kalau kawan ngajak nongkrong ya oke kita samperin gitu. Mereka ini ngumpul loh. Ya. Mai ngumpul cuman asik sendiri. Iya Bang. Memang begitu ya? Ada yang begitu, ada juga yang enggak sih Bang. Tapi rata-rata Gen Z memang senang berjejaring kayak gitu, ngumpul-ngumpul di kafe kayak gitu. Karena memang seleranya sudah beda. Kalau dulu milenial mungkin kita bisa lihat dari pola mereka belajar ya Bang. Kalau dulu milenial sukanya diskusi di perpus atau di teras-teras masjid kayak gitu Bang. Kalau sekarang polanya sudah beda Bang. Teman-teman Gen Z, teman-teman yang aktif-aktif di organisasi, mereka sukanya di kafe kayak gitu kan. Terus dengan sarana dan prasarana yang adem Iya, gitu kan, yang agak menunjang asing, lah ya. yang menunjang gitu. Teman-teman Gen Z sangat suka dengan itu kayak gitu. Oh gitu ya. Makanya sekarang di perpustakaan IAIN Pontianak udah bisa diakses melalui HP masing-masing ya, digital. Iya. Jadi wajar saja kalau di perpus sedikit. Ya mungkin Sudah jarang kan Bang, sudah ada jarang mahasiswa karena memang sudah bisa diakses ya. Di perpustakaan IAIN Pontianak sudah bisa kawan-kawan mahasiswa juga di luar bisa juga mengakses buku bacaan di perpustakaan IAIN Pontianak itu melalui e-book gitu ya. Terus ada aplikasinya juga. Boleh nanti nanya-nanya tentang masalah itu ke IAIN Pontianak. Nah Mun, bicara Gen Z, ini kan bicara tentang zaman hari ini. Ya kan, zaman yang saya pikir semua orang punya handphone. Dari yang biasa sampai yang sangat luar biasa. Kalau Mai menyikapi ini kan kaitannya dengan pendidikan juga. Oh iya, siap, Bang. Mai kan alumni pendidikan ya, artinya di FTIK ya. Iya, FT. Kalau Mai rasakan sesuai nggak sih apa yang diajarkan oleh dosen kita dengan zaman Gen Z hari ini? Kalau ditanya sesuai apa enggak, ada yang sesuai, ada juga yang enggak. Karena kan ada dosen senior, ada juga dosen yang memang Gen Z. Bahkan ada dosen yang sudah Gen Z kayak gitu Bang. Jadi kadang-kadang ada dosen yang memang kurang adaptif terhadap situasi saat ini. Tapi ada juga dosen yang memang mencoba adaptif terhadap mahasiswanya, terhadap Gen Z kayak gitu. Kalau Gen Z ini maunya diapain sih? Gen Z ya Bang maunya instan biasanya itu kan kita mau cepet aja kayak gitu kan. Terus kadang-kadang tuh kita nggak suka nggak suka yang bertele-tele, sukanya instan. Oh terus gitu ya kok Gen Z ya? Iya, saya sering kayak gitu sih Bang. Gitu.
maunya cepat. mau cepet gitu. Oh gitu ya Gen Z ya. Apa nggak bagus? Apa bagus sih nggak sih kalau yang mau cepet-cepet terus kan hasilnya juga nggak bagus nanti. Iya, ada positif ada negatifnya sih Bang. Oh gitu. Oh gitu ya. Saya baru tahu loh kalau Gen Z ini maunya cepet, instan gitu. Pantes mie instan laris gitu ya di warung. Kan, oh enggak itu sebenarnya enggak sehat juga kalau makan mie instan terus gitu. Namun bicara tentang Maimunah nih, saya pernah dengar Maimunah, saya juga baca biografi Maimunah ini kan pernah mengikuti beragam kegiatan yang berkaitan nasional dan internasional. Oh, iya, siap, Bang. Nah, saya menariknya itu di internasionalnya lagi Mun. Iya, Bang. Katanya pernah ikut konferensi 15 negara. Iya Bang, pernah Itu ceritain dong Mun. di tahun 2025 kemarin Bang, tepatnya di bulan Oktober di tanggal 27 Mai ikut seleksi conference internasional di Depok di Universitas Islam Internasional Indonesia atau kita kenal dengan Triple IU. Di situ dihadiri dari 15 negara, ada dari Kerala India, kemudian ada dari Pakistan, Iran, kemudian ada dari Swaziland, kemudian negara-negara tetangga dan juga beberapa kampus-kampus besar yang ada di Indonesia, misalnya ada UGM, kemudian ada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kemudian ada UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan IAIN juga ada Bang. IAIN Pontianak. Kalau di Kalimantan, di Kalimantan Barat cuma IAIN? Cuman IAIN Pontianak yang lulus itu. Luar biasa. Di sana tuh ngapain Mun? Conference Bang, kita bertukar pikiran, kita mempresentasikan hasil penelitian, hasil riset yang telah kita lakukan. Pakai bahasa asing? Bahasa Inggris Bang. Bahasa India nih enggak ya? Enggak, dia pakai ada yang pakai bahasa Arab, ada yang pakai bahasa Inggris. Mai pilih bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya Bang. Kurang satu bahasa India sebenarnya. Nah, di situ Mai mempresentasikan apa Mai? Kebetulan saat itu Mai mempresentasikan tentang model pendidikan inklusif multikultural yang ada di salah satu sekolah yang ada di Kota Pontianak. Sustaining Inclusive Multicultural Education, Religious Education Practice in Pontianak Secondary School. Itu judul artikel yang Mai angkat kemarin di sana. Wah luar biasa. Pakai bahasa Inggris? Iya, ya mau nggak mau suka nggak suka ya harus lah Bang, karena forum internasional bisa. kan. Suka nggak suka itu harus suka Mun. Iya Bang. Maksud saya ketika kamu presentasi di sana dihadiri oleh 15 negara Ya, itu perwakilan ya mahasiswa semua ya? Ya mahasiswa magister dan juga doktoral Bang. Seriusan? Iya. Iya Bang. Pada saat itu Mai masih kuliah atau sudah lulus? Kuliah semester 1 S2-nya paskanya. Paskanya. Oh, luar biasa. Kan baru beberapa bulan kemarin. Mai sendiri dari IAIN Pontianak? Iya, dari IAIN Pontianak. Sendiri? Iya, sendiri Bang, ke Depok. Kamu nggak takut sendiri ke Enggak sana? Bang, udah biasa keluar sih Bang sebenarnya. Tapi dongkosin ya? Aman Aman lah ya maksud saya. Mun, yang dirasain Mai ketika di Depok dan ketemu sama orang lain negara ya, pastinya kaget dan seperti ini ya mereka gitu. Yang Maimun bawakan temanya tentang apa tadi? Pendidikan inklusif multikultural. Pendidikan inklusif multikultural itu tadi mereka menyikapinya seperti apa Maimun? Mereka menyikapinya positif sih Bang, kan kita ada panel ya dan Mai itu masuk di panel pendidikan inklusif dan juga feminism. Di situ ada dari Iran, kemudian ada dari CRCS UGM, kemudian kawan panel Mai satunya itu dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi di panel itu kita mempresentasikan hasil penelitian kita dan lumayan mereka merespon dengan baik dan mereka juga bertanya lah Bang, gimana sih sebenarnya model pendidikan inklusif multikultural yang ada di Pontianak ini diterapkan. Iya. Kan banyak orang yang nggak paham tentang pendidikan multikultural gitu. Inklusif multikultural, banyak yang nggak paham. Bisa disederhanakan loh, bahasanya bisa nggak sih? Jadi, sebenarnya apa sih? Orang-orang kan pengen tahu nih di podcast ini. Apa sih sebenarnya itu yang dimaksud
kue apa sih Ya, gitu kan. pendidikan inklusif lah ya Bang maksudnya. Jadi pendidikan inklusif itu kan Bang, inklusif kan ya Bang, artinya terbuka. Kalau eksklusif kan tertutup. Tertutup Nah ya. itu artinya pendidikan inklusif itu pendidikan yang terbuka bagi siapa saja. Itu artinya seluruh peserta didik baik itu yang tidak memandang agama, ras, suku, kondisi fisik ataupun mental itu Oh, bisa iya, belajar dalam satu ruang dalam satu kelas yang sama dan mendapatkan materi yang sama. Itu YN sebenarnya juga sudah pendidikan seperti inklusif. itu, Mun. Ya, IAIN juga seperti Ya, itu karena jadi, kita lihat juga ada korpus disabilitas, Iya. kemudian ada mereka teman-teman kita mahasiswa disabilitas kan Bang. Iya ada. Kita sudah terbuka inklusif benar kita. Jadi siapa aja boleh masuk semenjak dia punya keinginan aja untuk menuntut ilmu gitu. Sebenarnya apa sih resep Mai ini kok bisa sampai belajar bahasa Inggris? Kok saya lihat biodata Mai nggak ada tuh kuliah sekolah di luar negeri. Semua dari Pontianak gitu. Belajarnya gimana bahasa Inggrisnya Yesno-nya itu gimana? Otodidak sih Bang sebenarnya. Masa otodidak gak ada guru? Serius Bang, Mai? otodidak. Caranya gimana Mai? Sering-sering lihat podcast, kemudian lihat podcast yang bahasa Inggris, kemudian Kan itu ceritanya Mai. Di podcast itu kan gak mungkin ngajarin misalnya saya ya, gitu kan. jadi kan kita Mau pergi apa? jadi ini Bang kita terbiasa dengan pronunciation mereka kayak gitu pronunciation-nya. kan. Jadi sering kayak gitu. Kemudian ada teman juga yang anak TBI. Jadi sering kok main nggak tahu gimana sih ini belajarnya gitu. Kita pergi ke dia ngopi, beb ngopi yuk. Nggak gitu kursus, kan. main nggak kursus. Sempat kemarin ikut tapi cuma 2 bulan aja Bang. Soalnya gurunya pindah ke Jakarta gitu. Jadi setelah itu otodidak. Otodidak. Dan Gen Z kan memang seperti itu ya. iya Bang. Lihat handphone, lihat YouTube, lihat Iya. sosmed, dia belajar dari situ. Iya, kan kita bisa belajar dari mana aja sekarang. Beda kok Bang. zaman saya kok misalnya pengen belajar tentang bahasa Inggris lah ya, kosakatanya apa segala macam, kita harus berguru nih, harus les apa segala macam. Sekarang ini kan gampang ya, Maya, untuk belajar. Makanya Gen Z itu biasanya serba tahu. Iya. Wajar saja karena memang media belajarnya itu banyak. Tinggal mau atau tidak kan begitu ya, Mai. Mai, dari prestasi yang Mai raih ini, resep untuk bisa kayak gitu nih kan gimana sih Mai? Bagi yang kawan-kawan sahabat barometer nih yang hari ini nonton kita, Iya Bang. ngilangin rasa malas gitu. Sebenarnya saya pikir semua orang bisa kayak Mai bisa, cuman kan malasnya jauh lebih besar nih kalau kata Pak Karo nih, Iya Pak. itu gravitasi bantal itu jauh lebih tinggi dibandingkan semangatnya gitu. Maunya rebahan mulu gitu. Gimana Man? Kalau pribadi Mai sendiri ya Bang, Mai harus mengenal diri Mai kayak gitu. Terus Mai tahu apa tujuan Mai, apa yang ingin Mai capai kayak gitu. Dan posisinya sekarang katakanlah kita mahasiswa di IAIN Pontianak gitu ya Bang. Baik itu yang sarjana ataupun pasca sarjana, kita kan ada bisa dibilang mahasiswa underprivileged ya Bang gitu. Artinya apa? Beda maksudnya apa ya Bang? Kita ini bukan kayak mahasiswa-mahasiswa yang ada di kota-kota besar yang kampusnya udah besar dan ketika lulus kita bisa mendapatkan pekerjaan dengan jejaring saat kita di kampus gitu kan Bang. Nah, bisa dibilang bahwa kampus atau university yang punya ranking itu kan bisa sangat penting untuk bagaimana seorang mahasiswa itu memperoleh employability atau kemampuan mereka mendapatkan pekerjaan setelah lulus. Itu disebut dengan social capital lah kayak gitu ya Bang. Terus sebenarnya ada hal yang lebih penting, ada 2 hal yang lebih penting Apa dari tuh? itu Bang. Yang lebih penting itu namanya human capital Human capital ya. dan juga individual behavior gitu. Oh, yang kedua Individual behavior ya. behavior. Nah, Behavior. human capital kita berbicara tentang skill, tentang kompetensi, tentang works experience kayak gitu kan. Sedangkan kalau individual behavior kita berbicara tentang bagaimana attitude, sikap kita bernavigasi, self management kita, kemudian career development itu Bang. Jadi sebenarnya kita kalah sebenarnya di social capital yaitu kampus yang memang enggak terlalu besar lah namanya seperti bisa dikatakan UGM, UI ataupun UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Karena memang gitu kan, ada Bang. posisi di kota besar. Mai. Dan mereka mempunyai keuntungan dengan jejaring-jejaring orang-orang yang berkualitas kan Bang dibanding dengan kita yang kampus-kampus ya
kampus yang tidak terlalu besar lah namanya, dan insya Allah akan menjadi besar kan Bang. Insya Allah amin. Menuju Tapi saya UIN. pikir seperti ini Mai, saya percaya setiap kampus itu punya power sendiri Iya, lah. punya powernya tersendiri. Punya jalan sendiri untuk memajukan mahasiswanya dan alumninya gitu. Maka kemarin saya podcast sama Pak Dr. Samsul itu ngomong bahwa ya tinggal habit aja Iya, Bang. di lingkungan kampus seperti apa itu ya bisa membentuk mahasiswa sehingga alumninya akan menjadi apa gitu. Nah, saya pikir semua kampus, kata beliau, semua kampus itu sama, ya diajarkan sama, cuman satu yang membedakan itu lingkungan. Iya, lingkungan. Ya gitu ya. Nah, kalau menurut Mai sendiri di lingkungan IAIN Pontianak kira-kira sudah mewakili pas nggak kawan-kawan untuk masuk di sini? Kalau dibilang pas banget loh Bang, karena kita yang pertama kampus Islam gitu kan, tentu nilai-nilai Islam ada di sini dan menjadi identitas dari mahasiswanya. Kemudian secara dosen gitu, kalau di Pasca ya Bang, karena saya mahasiswa Pasca gitu. Ya kan dulu kan pernah S1-nya di IAIN Pontianak, Mai. Kan dosennya masih ada tuh, Mai. Ya, sekarang juga mendatangkan dosen-dosen dari luar gitu. Ada Prof. Irwan Abdullah dari UGM, kemudian kemarin juga ada Pak Rofik dari UIN Jogja kayak gitu Bang. Dan saya rasa itu menjadi suatu kebanggaan teman-teman bisa belajar dari orang-orang besar lain gitu Bang. Dan memang sekarang ini kan banyak sosial media, banyak di internet itu kita bisa tinggal pilih aja siapa mau baca apa, mau siapa mau belajar, kan gampang gitu. Mai kalau lihat Gen Z tadi Mai, Gen Z ini kan maunya instan tadi yang saya sebutkan, yang Mai sebutkan tadi maunya instan aja. Nah bicara instan ini kan sesuatu yang cepat, sesuatu yang harus didapat cepat lah. Nah anak sekarang ini kira-kira nih gitu ya. Kalau kuliah bisa nggak survive gitu di luar gitu. Kalau maunya dapat cepat gitu. Sedangkan di luar nggak bisa gitu gitu. Iya sih Bang. Gen Z terutama Gen Z. Kalau bisa survive tentu bisa Bang, karena setiap orang kan punya daya tahan atau daya juang masing-masing sih Bang kayak gitu. Jadi saya rasa Gen Z sekarang survive kayak gitu, tetap bisa survive kayak gitu. Dan bahkan Gen Z sekarang tuh kalau zaman dulu ya Bang, kita berpikir bahwa pekerjaan yang paling mapan, pekerjaan yang paling ini jadi PNS kayak gitu kan Bang. Kalau Gen Z kan sekarang udah beda Bang, mereka kayak ngapain jadi PNS kayak gitu kan, kayak mereka ada orientasi yang berbeda gitu. Ya kan memang Gen Z memang nggak bisa nggak bisa terikat biasanya nggak bisa terikat Bang, sih. bisa terikat. Mereka suka-suka aja kayak gitu kan. Maunya mereka kerja atau mereka yang jadi bos kayak gitu Bang. Kalau dulu kita kan misalnya ada nih stigma bahwa kerja untuk kuliah kan. Kalau beberapa orang sekarang atau bisa dikatakan Gen Z itu mereka nggak mau jadi PNS. Mereka harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Itu sih Bang sebenarnya kayak gitu. Gen Z ya? Iya Bang. Waduh luar biasa. Kita lihat kan sekarang tapi banyak sebenarnya gini loh Mai, kalau bicara tentang Gen Z ini kan misteri Mai. Iya Bang. saya kadang nggak masuk logika juga gitu ya, nggak masuk logikanya apa, mereka nyantai nih di ngopi apa segala macam, tapi kuliah kok tahu gitu loh. Beda kok zaman saya dulu, kalau pengen tahu sesuatu ilmunya maka dia harus baca buku yang setebalnya begini Mai, baru lihat sampulnya aja udah bosenin gitu, apalagi tulisannya gitu. Kok sekarang ini kan medianya banyak gitu. Maka saya menyadari bahwa oh begini cara mereka belajar. Bahkan untuk kerja saja, untuk Gen Z, itu nggak mau yang terikat, yang nongkrong, yang harus anteng di kantor, itu nggak bisa, gelisah. Mereka mau WFC-an di kafe ya Bang. Maka wajar saja kalau kayak model skincare sekarang kan, skincare sekarang itu kan rata-rata anak Gen Z yang mempromoin gitu, sehingga terkenal di mana-mana. Nah bicara lagi tentang Gen Z ini Mai. Mai ini kan saudaranya 7 ya? Iya Bang. Ini saudaranya 7 bro. Ya. Kebayang 7. Itu kalau beli ikan 1 kilo gak cukup Mai. Kalau 7 ya. Dari 7 ini katanya yang pendidikan tinggi cuman Mai sendiri. Iya Bang benar. Yang Cuman Mai sendiri. Iya. Kok bisa Mai? Perempuan loh nih. Oh iya Bang. Ya perempuan kan? Iya. Nah kawan saya nanya sih, tolong nomor handphonenya katanya. Ada aja. Anak ke-7 Mai, anak ke-6 ya? Iya anak ke-6 dari anak 7 ke-6 bersaudara. yang kuliah hanya Mai, yang sekarang lanjut S2. Gen Z lagi,
Apa nggak pingin langsung kerja aja Mai? Ngapa harus nyambung S2 gitu? Mai ngeras Atau gini, apa gimana tuh Bang? kok mau kuliah gitu? Kok perempuan loh, kok nggak dapur sumur kasur aja? Oh, sih. Ini lengkap nih deh. Yang pertama kenapa Mai lanjutkan kuliah ya Bang? Alasan normatif sih ya Bang, sebagai seorang insan, sebagai seorang hamba, thalabul cakep. ilmi minal mahdi ilal lahdi ya, Allahu kayak gitu. Akbar, ya. Itu ya kan Bang, kayak gitu. Kemudian alasan kedua ya karena di keluarga Mai Bang, Mai sendiri gitu yang sampai ke jenjang pendidikan tinggi, katakanlah sarjana kayak gitu kan. Kemudian kenapa alasan Mai melanjutkan sampai ke magister kayak gitu? Karena Mai berpikir harus ada yang berubah dan harus ada yang menjadi contoh sih Bang, minimal buat keponakan Mai nantinya kayak gitu. Kemudian yang ketiga bahwa kenapa sih perempuan harus berpendidikan, kenapa enggak langsung kerja aja atau menikah aja kayak gitu kan Bang? Oh iya, langsung praktek Mai, ya kan? Dapur sumur kasur. Lah kan selama ini gini, ini mau Gen Z ke, mau milenial ke, Enggak lepas dari stigma itu ya Bang. dan ya begitu gitu loh. Nah, yang saya melihat hari ini ketika seorang ibu ayah, ketika punya anak perempuan nih, maaf ya, Iya, Bang. perempuan, itu ekspektasinya nggak tinggi. Iya. Mai. Ya kuliah satu udahlah cukup, pun akhirnya nanti Ikut dapur suami. sumur kasur gitu loh. Pandangan Mai sendiri nih, gimana Mai? Tapi mau menikah kan? Iya lah, Oh iya bagus dong, ya, Bang. mantap. Jadi Ya kan berpasangan memang Iya, sunatullahnya iya, begitu Bang, siap. Mai. Tapi kan ketika seorang wanita itu mempunyai pendidikan tinggi beda sama yang enggak. Dari cara berpikir, cara bersikap, cara mendidikan yang terpenting itu. Iya, Bang. Gimana Mai? Jadi Bang, kalau kita berbicara tentang pendidikan tidak hanya yang formal aja kan Bang, tapi ada juga yang non formal kayak gitu. Dan hari ini Mai memilih untuk berpendidikan kayak gitu dikarenakan memang pendidikan itu membentuk cara kita berpikir, cara kita menganalisa masalah, cara kita mindset kita, kemudian yang mindset itu akan kita lakukan dan menjadi tindakan, kemudian menjadi habit dan menjadi karakter. Bang. Jadi inti dari pendidikan itu membentuk karakter kayak gitu Bang. Jadi seseorang yang berpendidikan, disclaimer tidak hanya berpendidikan formal seperti kita ya Bang. Yes. Gitu. Itu ujungnya yaitu membentuk karakter. Ketika kita tidak punya kekuatan finansialnya gitu. Jadi penting atau tidak, jadi sangat penting bagi perempuan untuk berpendidikan. Itu sih Bang. Ya karena memang berbicara tentang zaman ini kan makin ke depan makin maju nih. Iya Bang. Tentunya seorang ibu, seorang perempuan harus dituntut mempunyai ilmu juga gitu loh. Karena kalau nggak punya ilmu, mohon maaf ngomong gitu kan. Jangankan untuk mengajarkan sesuatu yang luar biasa, alif ba ja, nggak bisa kan, susah. Iya Bang. Masa harus butuh guru lagi? Yang dasar-dasar memang harus orang tua. Seorang tua. Luar biasa Mai. Jadi menurut Mai sendiri adalah wanita harus berkarir, harus berpendidikan Iya tinggi. Bang. Sebenarnya relatif sih Bang. Sebenarnya wanita itu harus berdaya gitu Bang. Di mana saja. Berdikari. Iya, berdikari, berdaya di mana saja gitu. Boleh di ruang publik, boleh juga di rumah tangga sesuai dengan kebutuhan mereka. Tapi gitu kan sih, nanti kalau udah pendidikan tinggi laki-laki nge-pair juga Mai, nggak ada yang mau nanti gimana ya tuh? cara yang setara dong Bang. Kayak Kalau yang setara sudah punya gimana? Ya, Tuh ketawa tuh nanti. cara yang setara dong Bang. Setara ya. Iya, siap. Artian ya sunatullahnya akan jalan nanti. Iya, ada pasti. Nemu Pasti Bang, ada lah ya. enggak. Makin tinggi ya orang juga nggak, pasangannya juga akan sama, setidaknya sederajat gitu loh. Luar biasa Mai. Terus gini Mai, di Gen Z, saya nggak habis-habis di Gen Z ini Mai, saya misterinya banyak sekali gitu. Ngopi, tapi kuliahnya selesai gitu. Santai di luar bebas, sambil happy-happy, tapi ilmunya bagus gitu. Mai, di luar sana nih, ya kan banyak mahasiswa yang saya nggak bosan-bosannya nih untuk apa nih, untuk selalu kampanyekan ini gitu. Baik itu generasi apapun, yang namanya malas itu dari generasi Adam sampai sekarang ini masih ada gitu. Nih yang hari ini nih sahabat barometer lagi nonton nih Mai, yang kuliahnya males, yang mau bantu orang tua malas, yang
pingin ibadah malas, maunya instan. Boleh dong diceramain dikit Mai. Ceramah Kawan yang hari ini nih kamu nih gitu. ceramah gimana nih Bang? Ya motivasi lah ya. Ya ceramahnya kan rata-rata motivasi Mai. Dimotivasiin kawan-kawan untuk tetap rajin. Khususnya mahasiswa yang Pontianak. Bahwa di luar sana itu tidak cukup kamu punya relasi, tapi harus punya ilmu kan begitu ya? Bang. Ya, okay. Mungkin karena Maya anak organisasi, kita pakai quotes dari salah satu dosen favorit saya, Bapak Dr. Samsul Kurniawan, Bang, bahwa halo Pak. halo Pak Samsul. Pak Samsulnya ada 2 loh di sini. Samsul Kurniawan. Ada satu Samsul Pak Samsul Hidayat dekan Feby, satu wakil ketua, wakil direktur ya, maaf Bang. Wakil direktur pasca sarjana itu Samsul Kurniawan. Katanya dosen favoritnya. Beliau sering berdauh kayak gini Bang, bahwa organisasi dan kuliah itu Bang, bagi mahasiswa itu sangat penting kayak gitu. Dan organisasi dan kuliah itu bagaikan 2 sayap dari seekor burung. Nah, untuk terbang sukses sebagai alumni, 2 sayap tersebut harus dibikin sama kuatnya gitu. Jadi sebagai mahasiswa jangan hanya organisasi, jangan hanya organisasi, tetapi juga harus pintar di akademik, dan jangan juga hanya pintar di akademik tapi juga harus kuat di organisasinya. Itu saja sih Bang dari Mai Bang. Ini kayaknya harus bertanya lagi nih. Iya Bang, boleh Bang. Organisasi bagaikan burung yang punya 2 sayap. Iya. Dan dua-duanya itu harus kuat. Harus dibikin. Kalau satunya lemah nggak mungkin bisa terbang, muter aja dia. Iya Bang. Gimana cara waktunya Mai? Atur waktunya, ngatur strateginya. Untuk bisa sama-sama kuat. Bukankah untuk lebih profesional maka harus memilih. Iya Bang, harus memilih. Misalnya gitu. kita akademiknya mau tinggi, berarti harus milih akademiknya. Akademik. Kalau organisasinya mau oke, maka pilih organisasinya. Terus bagaimana untuk memilihnya? Ini pertanyaan netizen nanti begitu nanti. Nah, gimana? Jadi Bang, kita sebagai seorang mahasiswa kan kita punya to do list setiap hari gitu kan Bang. Jadi apa sih yang mau kita kerjain? Apa yang sih yang mau kita capai di bulan ini? Apa sih yang mau kita capai di tahun ini kayak gitu. Antara akademik dan organisasi tentunya harus balance ya Bang. Karena tadi kita bilang bahwa bagaikan 2 sayap dari seekor burung. Dua-duanya harus dibikin kuat. Nah, dalam konteks harus memilih akademik atau organisasi, prioritas Bang sebenarnya sih Bang. Karena pertama kita kan ingin kuliah gitu kan, tentu akademik gitu kan, organisasi penunjang sebenarnya. Tapi ketika kita hanya memilih akademik, otomatis jejaring kita nol dong Bang kayak gitu kan. Kita hanya pintar di kelas kayak gitu kan. Di kelas kan kita hanya belajar teori gitu kan, tapi daya tahan untuk berjuang itu ada di lapangan kayak gitu kan Bang. Bagaimana kita bernegosiasi dengan orang lain, bagaimana gitu. Setidaknya membangun relasi. Iya, relasi ini juga penting Bang. Sepintar apapun kalau kamu relasinya nggak ada, ya tetap aja sama seperti yang lain. Tapi juga relasi ada banyak kita teman, nggak punya skill, tapi nggak punya ilmu, nggak punya skill pun nggak dipakai juga. Ya, maka dua-duanya harus dibuat balance kayak gitu Bang. Bagaikan 2 sayap dari seekor. Kalau Mai sendiri untuk bisa seperti itu gimana caranya Mai? Mungkin gini Mai ya. Bang. Mungkin orang tidak ngikutin kita, tapi setidaknya gini loh mereka bisa nyontek lah. Oh iya Bang. Kalau orang negara Cina itu kan terkenal dengan ATM ya. Amati, tiru, modifikasi. Gitu. Ya kita selama ini ATM loh Mai. Iya Bang. Serius. Ya, kita misalnya pakai baju ya. Lihat orang, berkaca nih kita nih, kurang ini kita tambahin gitu. Ya tanpa kita sadari ya kita masih seperti itu. Nah, gimana Mai? Mai cerita tentang pribadi Mai, pengalaman waktu SKT Bang. Jadi Mai ini merupakan mahasiswa yang sangat aktif di organisasi sih Bang. Yes, itu Mai aktif di HMPS, kemudian aktif juga di SEMA Fakultas, kemudian aktif juga di Dewan Pimpinan Wilayah sibuk Kalimantan. Nah itu sibuk banget kayak Bang. Nggak sempat untuk mandi kayaknya. Kadang sehari itu ada 3-4 kegiatan, kemudian belum kuliahnya kan? Iya belum kuliahnya, pergi jam 7 bahkan pulang jam 10 malam, bahkan jam 2 malam karena ditambah organisasi eksternal. Ini sahabat barometer harus tahu nih, ya sahabat barometer harus tahu. Ini Maimunah, ini IPK-nya itu 3,95 bro. Kuliahnya lamanya itu 3 tahun 6 bulan. 3 tahun 6 bulan kuliahnya. Tuh organisasinya oke, akademiknya juga oke. Pasti dibilang pasti ada orang dalam.
Adalah Bang selentingan kayak gitu ya. Iya. Jadi Bang balik lagi bahwa waktu itu dari semester 1 sampai semester 6 Mai sangat aktif di organisasi kayak gitu kan. Ketika semester 6, awal semester 6 Mai sempro Bang. Dan alhamdulillah Mai dapat dosen yang perfeksionis kayak gitu kan Bang. Kita ngerjain skripsi, skripsi kita itu dilipat-lipat kayak kertas gorengan gitu loh Bang gitu kan. Jadi pola itu berulang setiap Mai bimbingan masih aja revisi kayak gitu kan Bang. Kita yang ngelihatnya itu enak kayak gitu kan Bang. Loh ternyata aku nih nggak punya skill nulis loh gitu. Ternyata skill nulis aku nggak bagus loh gitu. Dari situ Mai berpikir oh ternyata selama ini Mai hanya sibuk berjejaring lewat organisasi. Tapi akademiknya atau skill menulisnya itu kurang. Jadi semenjak itu Mai agak fokus lah ya Bang. Memfokuskan buat belajar nulis kayak gitu Bang. Jadi ketika itu Mai fokus terhadap skripsi Mai kurang lebih. Skripsi berapa bulan? Skripsi Mai itu sempro di 28 Februari 2025, kemudian sidangnya di 2025 akhir juga Bang. Enggak, Mai sempronya di Februari 2024, kemudian sempronya di Maret, kemudian sidangnya di Maret 2025 Bang. Cepat. Enggak lah Bang, 1 tahun itu Bang. 1 tahun ya? 1 tahun Bang. Itu Mai Tapi mulainya juga cepat. Iya, Di semester 6 kan? Iya di semester 6. Itu Mai neliti tentang pendidikan inklusif multikultural di sekolah dan itu yang membawa Mai konferensi Iya, akhirnya internasional punya gitu. teori nanti. Iya Bang. Melahirkan teori tinggal lanjutin aja, Iya Mai. Bang. Luar biasa tuh. Itu bukan orang dalam ya? Enggak dong Bang. Tetap aja benar-benar dilipat-lipat skripsinya ya. Iya dilipat-lipat tetap Bang kayak gitu. Dilipat-lipat pun akhirnya Kita belajar gitu. kalau mentalnya cengeng, Iya. ini mental lu kan dibangun juga di organisasi juga, Iya, Mai. Bang. Benar. Kalau Daya juang, daya juangnya. Kalau cengeng main enggak selesai tuh, Mai. Iya. Belum Hilang lagi kan, Bang. dimarahinnya, belum lagi dilipat-lipatnya gitu. Ingat ya buat sahabat barometer dan mahasiswa kampus IAIN Pontianak, itu bukan berarti itu nggak suka dosennya dilipat-lipat, enggak, supaya kamu lebih baik gitu loh, supaya pendidikannya lebih baik. Tuh buktinya Mai akhirnya bisa dengan skripsi tadi, Mai bisa ke Depok ya, dan ada konferensi 15 negara. Itu berkat dosen itu tadi dilipat karena sabar, tekun apa segala macam, akhirnya bisa deh ya kan ngerasain kayak. Mau nanti tesisnya dilipat-lipat lagi Mai? Enggak ya Mai ya? Enggak dong Bang. Udah capek ya? Udah. Cita-citanya apa Mai? Kalau Jadi dosen? Cita-cita saat ini ya Bang, lecturer. Amin jadi dosen. Jadi profesor ya sekalian ya. Amin. Mau gak jadi presiden Mai? Enggak apa-apa, cita-cita aku gak dilarang kok kan. Oke terakhir nih Mai. Iya Bang. Terakhir, ini sorry ya maaf ya. Aman Bang. Bicara tentang, saya lihat tadi biografi Mai. Dari anak saudara 7, dari anak ke-6 yang kuliah cuman Mai sendiri, terus sampai lanjut ke S2. Terus katanya biaya sendiri nih kuliahnya. Terus prestasi banyak. Bagiin dong ke sahabat barometer, semangat itu boleh dong kita sebarin ya. Berbagi, saya pikir berbagi itu tidak ada rugi Mai. Iya Bang. Karena bagaimanapun nanti orang yang malas jadi rajin itu akan menjadi pahala buat kita. Bagi-bagiin dong motivasinya. Sedikit bahasa Inggrisnya di awal Mai. Kata bijaknya gitu. Nanti diartiin di bawah ini gitu. Mai perkenalan aja lah pakai bahasa Inggris. Okay. Hello everyone, my name is Maimuna. Usually people call me Mai. I'm from Pontianak, Indonesia. I study at postgraduate state Islamic Studies in Pontianak. My major is Master of Islamic Education. Nah teman-teman berbicara tentang talenta itu tidak dilahirkan tetapi juga diciptakan. Nah konteks diciptakan di sini teman-teman sekalian. Ada caranya dan it's okay teman-teman hari ini katakan tidak punya skill writing atau nggak punya privilege lain kayak gitu kan Bang, tapi ada satu hal yang harus teman-teman punya yaitu kemauan untuk terus belajar, kemauan untuk terus berproses, karakter mau belajar, karakter untuk mau berproses, itu yang harus teman-teman pegang hingga saat ini. Mungkin itu saja sih teman-teman. Oke, kalau saya tangkap sih di belakangnya itu tadi keren. Mau berproses. Ya bro, kupu-kupu pingin jadi kupu-kupu dia harus berproses dari telur sampai ke kupu-kupunya itu prosesnya sangat panjang. Dan penuh rintangan juga ya Maya.
Oke, Gen Z dan kawan-kawan semuanya, sahabat Bonita semangat selalu. Inilah Maimunah ya. Bicara tentang prestasi, jangan diragukan. Anda semangat terus, saya yakin Anda bisa. Asik ya. Oke, saya pamit undur diri. Oke, sebelum pamit undur diri, saya saya mau kabarin satu spesial. Kok belibet nih ceritanya? Spesial sesuatu untuk kawan-kawan sahabat barometer yang hari ini yang pingin masuk ke Pontianak, kita sudah buka ya. Sudah buka. Silakan ditampilin Mas Parli. Oke, bentar lagi tunggu. Oke, ini dia jalur pendaftarannya dari pendaftaran untuk SPAN dari 5 Januari sampai 7 Februari. Pendaftaran siswanya 11 Februari sampai 28 Februari. Itu untuk jalur SPAN-nya ya. Mai, sedikit dong Mai untuk IAIN Pontianak supaya kawan-kawan tahu gimana sih IAIN Pontianak ini. Nggak rugi loh masuk IAIN Pontianak. Oke Bang, siap. Halo teman-teman semuanya, calon mahasiswa baru yang baru saja lulus SMA ataupun SMK, pesantren ataupun aliyah. Bagi teman-teman yang mencari kampus yang dekat dengan nilai-nilai Islam, kemudian humanis dan juga mahasiswa yang cerdas dan mempunyai jejaring yang kuat di luar atau di luar bahkan internasional, jangan lupa untuk daftar di IAIN Pontianak karena telah dibuka penerimaan mahasiswa baru jalur SPAN PTKIN tahun akademik 2026-2027. Silakan pantengin di IG IAIN Pontianak. Oke. Ada IG juga ya, ada website juga. Silakan dilihat kawan-kawan yang pingin ataupun pingin daftar ke IAIN Pontianak, berkunjung ke kampus IAIN Pontianak, silakan ke Biro Awaka atau ke Humas langsung. Kami akan temani dan kami akan menjelaskan secara detail tentang kampus IAIN Pontianak. Baik, terima kasih ya Maya. Ya Bang. Terima kasih Maya, sukses selalu, semangat selalu dan tetap apa ya? Kalau menurut saya sih, karena Maya Gen Z ya, tetap ngopi Maya. Tetap ngopi nomor 1 ngopi ya. Iya Bang, siap. Tapi ngopi walaupun ngopi tetap juga menghasilkan sesuatu. Oke, saya Asep Hamdani. Saya Maimunah. Oke, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.